data yang tidak digunakan bisa kita hapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan sharing tentang pengolahan data fotogrametri menggunakan drone. Kemudian nanti dilanjutkan menjadi data point cloud dan diolah menggunakan Keris HipZip. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang saat ini sedang melihat video saya menghimbau bagi yang belum sholat silakan sholat. Kemudian bagi teman-teman yang saat ini sedang sakit, saya doakan supaya lekas sembuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakitnya dan diberi kesembuhan seperti sedia kala. Amin. Mari kita mulai. Sebagai pengenalan ada beberapa yang ingin saya sampaikan, bahwa pengambilan data foto udara saat ini itu adalah pemutakhiran dari metode yang dahulu pernah ada. Dulu kita untuk mendapatkan foto muka bumi itu kita harus menggunakan satelit yang sampai saat ini juga ada, yaitu berupa foto citra satelit. Foto citra satelit cakupannya sangat luas sekali, hampir seluruh gambaran di muka bumi itu dapat diambil oleh foto menggunakan metode penginderaan jauh atau remote sensing citra satelit ini. Kemudian beberapa tahun berikutnya yaitu berkembang menggunakan foto udara dan lidar menggunakan pesawat. Cakupannya lebih detail lagi daripada apa yang kita dapat dari citra satelit, karena citra satelit hanya negara tertentu atau negara yang memiliki satelit itu yang mendapatkan resolusi hingga di bawah 10 meter. Namun seperti negara-negara pengguna, dia hanya diberikan akses atau data tentang citra satelit itu dengan lokasi-lokasi tertentu yang ketelitiannya bisa di bawah 10 meter, atau intinya tidak setiap orang atau setiap instansi mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan citra satelit dengan resolusi tinggi. Nah, berbeda dengan metode yang nomor 2 ini, itu kita bisa menggunakan atau pengambilan data citra satelit itu secara mandiri, tentu saja menggunakan pesawat. Namun, aplikasinya menggunakan pesawat itu biayanya tidak murah, dari bahan bakar, sewa pesawatnya, kemudian operatornya, tenaga ahlinya, dan belum alatnya itu sendiri. Sangat mahal tentunya. Kemudian, metode berikutnya atau metode yang terkini itu kita bisa mendapatkan hasil foto udara yang lebih detail lagi juga menggunakan drone yang nomor 3 ini, atau data lidarnya juga. Jadi dari tahun ke tahun metodenya berubah, metode cara pengambilannya berubah, tapi prinsip dasarnya juga sama, pengambilan gambaran bumi dari atas secara vertikal, maksudnya gitu. Nah, untuk teknologi yang terkini, pengambilan gambar atau foto udara itu bisa digunakan menggunakan bermacam drone. Jadi saya tidak menyebutkan merek, tapi gambar-gambar ini tentu saja sangat familiar di kalangan pecinta drone. Semuanya ini bisa digunakan untuk mengambil foto udara, foto permukaan bumi secara vertikal dari atas, dari ketinggian. Nah, kemudian untuk metode pengambilannya pun, pengambilan gambarnya itu juga bisa kita sesuaikan atau disesuaikan oleh si operator itu. Jadi
kita bisa menyeting tangkapan kamera ke depan atau forward lap ini dengan sebesar 70% overlap. Kalau kita di hidrografi itu di survei hidrografi biasanya menyebutnya itu long track insonifikasi ke depan pada saat kapal maju ke depan. Nah, sama ini juga pada saat drone maju ke depan, dia akan mengambil tiap foto itu dengan overlap 70% antara foto pertama, kedua, dan selanjutnya. Nah, ini kalau dilihat dari samping overlapnya. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Jadi dari overlap 70% antara foto 1 dan foto 2 akan dimungkinkan satu area pengambilan gambar itu bisa coverage-nya itu bisa mencapai lebih dari 300%. Jadi bisa dibayangkan sini, kalau ini satu pengambilan data adalah segini, yang ini segitiga, yang ini yang pink ini, kemudian bisa diambil overlapnya sekitar 1, 2, 3, sekitar 4-an. Jadi satu area lokasi pengambilan foto udara nanti bisa coverage-nya bisa mencapai lebih dari 300%. Jadi itu yang forward lap. Kemudian yang side lap itu seperti ini. Ini sama juga seperti kita setting spasi lajur utama di survei batimetri menggunakan multibeam. Kalau di multibeam itu disebutnya cross track. Dari samping ini overlapnya bisa sampai 50%. Jadi pertampalan antara foto di lajur yang satu dan yang sebelahnya itu overlap 50%. Sehingga cakupan atau coverage satu area pengambilan foto udara itu bisa mencapai 200%. Jadi sangat tebal sekali. Ke samping 50% overlapnya, ke depan 70%. Hal ini yang bisa mengakibatkan hasil gambaran dari drone foto udara ini sangat detail sekali gambarnya. Itu jadi mungkin bisa lebih detail dari citra satelit karena jarak pengambilannya dari ketinggiannya juga lebih dekat daripada satelit yang ada di langit sana, yang di luar angkasa sana, dibandingkan dengan drone yang lebih dekat pengambilannya. Nah, untuk pengambilan foto udara juga dibutuhkan ground control point atau GCP, sering lebih populer disebut GCP. Ini tentu saja pengguna drone itu tidak asing dengan istilah GCP ini. GCP ini adalah penanda atau rektifikasi yang berada di bumi, dibuat oleh si penggunanya itu atau operatornya itu. Diletakkan di area foto udara yang diambil, disebar beberapa kilometer secara merata di seluruh area foto udara, secara merata di area foto udara. Kemudian GCP ini diamati atau diukur posisinya menggunakan GPS. Bisa GPS standalone atau sesaat pada saat itu juga, atau bisa kita gunakan atau kita lakukan pengukuran geodetik pada posisi GCP ini. Kita letakkan GPS geodetik, kemudian diukur posisinya selama beberapa jam, kemudian data geodetik tersebut nanti kita ikatkan dengan titik course dan kita olah posisinya agar lebih fix lagi, lebih spesifik lagi posisinya. Tuh, bisa dua cara.
ya. Cara pertama tadi langsung posisi sesaat. Metode yang kedua itu dengan cara pengukuran geodetik pada posisi atau lokasi-lokasi titik GCP ini. GCP itu bentuknya bisa seperti ini, hitam putih, seperti barcek. Kalau kita di survei hidrografi itu ini seperti barcek ya, lempeng barcek. Warnanya hitam putih atau kontras, jadi tidak satu warna. Ini umumnya GCP tidak satu warna. Karena apa? Karena kalau satu warna itu beda warna ini, warna yang kontras itu agar memudahkan kita pada saat nanti hasil foto udara mengidentifikasi posisi GCP itu dengan agar lebih transparan terlihat. Nah, kayak ini hitam putih udah kontras karena emang di aspal ini. Ini juga hitam putih, ini juga putih, ini sangat kontras sekali kalau dilihat dari atas, dari ketinggian. Coba kalau ini warnanya juga coklat gitu, kita nyarinya susah nanti. Dan ini juga warnanya sumpah abu-abu aja gitu, tanpa ada warna putih, kita bingung nanti cari posisi fix tengahnya ini di mana. Gitu. Sama seperti lempeng barcek itu kenapa dibuatnya warna hitam putih? Karena pada saat kita celupkan di laut yang keruh, kan laut tidak seragam, laut di dunia itu tidak seragam warnanya, warna terang semua tidak. Ada laut-laut tertentu yang dangkal atau yang dekat-dekat pesisir, dekat muara itu airnya warnanya keruh. Jadi dengan warna keruh itu kalau kita hanya menggunakan warna hitam barceknya itu tidak akan kelihatan. Maka itu kita bisa mengidentifikasi dengan warna yang satu lagi yang warna putih. Terlihat di situ. Dan pada saat lautnya itu agak terang gitu. Kalau hanya warna putih saja itu mungkin bisa terlihat, tapi warna hitam itu lebih kontras di antara warna putih. Maksudnya seperti itu. Nah, kembali lagi ke GCP ini. Jadi GCP ini bertujuan agar tidak ada distorsi dari hasil gambar. Jadi sama seperti pancaran multibeam, apa yang kita tangkap di foto udara itu semakin gambar semakin jauh lintasannya. Jadi kalau ini istilah di data multibeam ini adalah nadir, tegak lurus dari pengambilan foto udara dengan lensa kamera, tegak lurus vertikal, itu datanya akan lebih baik dan lebih rapat gambarnya daripada yang di outer fotonya ini, foto pengambilannya. Ini akan gambar-gambar yang di sini itu akan lebih mengalami distorsi size atau bentuk gambar. Jadi bisa jadi foto yang lebih jauh itu bisa terlihat lebih kecil atau lebih besar. Itu bisa jadi seperti itu. Itulah mengapa overlap side lab dan forward lab itu dibuat sedemikian besar sampai 70%, 50% ke atas, 50-70% ke atas. Itu fungsinya itu untuk mengeliminir distorsi dari gambar yang terluar tadi itu. Kalau kita survei batimetri kan multibeam itu overlapnya paling 10%, 15%, paling tebel itu pun 20%. 20% itu udah paling tebel, kita udah rugi waktu banyak. Tapi kalau data foto udara ini lebih besar, lebih bagus hasilnya nanti. Nah, GCP yang tadi, kita kembali lagi ke GCP itu selain membuat gambar hasil foto udara ini akan lebih fix posisinya berada di atas permukaan bumi. Karena kan kalau hanya mengandalkan posisi yang berada di drone kan itu dinamik ya, dia dinamis bergerak. Daripada posisi yang di bumi tetap ini, maka referensi yang terbaik digunakan adalah referensi yang tetap di bumi. Fungsinya itu untuk agar gambar yang dihasilkan itu lebih presisi,
kemudian untuk menghilangkan atau meminimalisir dari distorsi hasil gambar tadi itu. Nah, sama kayak seperti kalau kita di dunia kartografi atau hidrografi, kalau kita menggunakan background peta raster itu sebelumnya itu kita lakukan rektifikasi. Nah, sama ini juga sama seperti titik-titik yang ada di pojok sini, di sudut-sudut ini itu sama seperti GCP tadi itu. GCP yang kita pasang di area foto udara. Nah, bedanya cuma kalau GCP yang tadi itu poin-poinnya ada di real, di bumi. Sedangkan kalau yang ini poin-poinnya udah dibuat di ujung-ujung peta raster ini oleh software komputer. Sama ini juga kalau sama dengan GCP yang tadi saya maksud di slide sebelumnya. Kemudian hasil format data untuk kita import dan export nanti kita olah menggunakan query zip. Itu data foto udara bisa TIFF, bisa JPEG atau TXT. Khususnya JPEG ini, JPEG dan TIFF ini bukan TXT. TXT itu file yang lain. Yang saya maksud dua ini. Nah, kebanyakan foto udara itu berbentuk JPEG. JPEG hanya gambar saja, ini ada gambar saja atau berupa image. Foto-foto kalau kita foto gaya, rekreasi, foto panorama itu image saja dan yang foto udara yang satu lagi yaitu image geotagging, dia memiliki posisi. Kalau di gambar hasil foto udara itu kita klik kanan, kalau hanya image saja dia hanya keterangannya di klik kanan properti di gambar itu hanya kosongan gini saja. Tapi kalau yang geotagging itu klik kanan properti, terus di detailnya ini ada posisi, ada koordinatnya dan ketinggiannya. Ini ketinggian, ini posisinya. Nah, baru dari dari data dua image ini bisa kita olah menggunakan software ini. Saya menggunakan bisa digunakan software Cloud Compare, ini gratis. Kalau yang ini berbayar, Cloud Compare dan Agisoft Metasave Profesional. Kalau yang hanya image saja ini kita olah menggunakan Agisoft itu bisa seperti saya sudah mencoba foto 3 dimensi. Jadi foto secara manual, kita foto sepeda motor. Saya punya miniatur sepeda motor Jeep itu. Kita foto sekeliling secara 360 derajat itu dengan pengambilan gambar sudut gambar yang banyak. Terus nanti dibuka di Agisoft. Itu langsung bisa diolah menjadi foto motor itu secara 3 dimensi. Tapi dia tidak memiliki koordinat, hanya 3 dimensi saja. Sedangkan kalau yang geotagging ini yang posisi file JPEG ini yang memiliki posisi, kita masukkan ke Agisoft ini, dia nanti akan memiliki posisi dan nanti akan bisa digabungkan menjadi satu. Nah, dari Agisoft ini bisa dibuat dance-nya, mesh-nya, dem-nya juga bisa. Kemudian setelah diolah, dikoreksi, baru diekspor ke dalam menjadi data las ini. Di Cloud Compare juga gitu. Nanti outputnya nanti diekspor menjadi las ini .las. LAS yang LAS aja, tidak LAS 1.3 atau 1.4, LAS aja ya. Nah, setelah datanya menjadi las, baru dibuka ke query zip. Dari query zip itu nanti kita bisa lakukan editing. Sebenarnya di Cloud Compare ini juga bisa dilakukan editing nanti data lasnya itu, data point cloud-nya itu. Namun
Dalam tutorial video ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membukanya di Carry Zip. Baik, di sini saya membuka software Agisoft Metashape Professional. Ini kalau nggak salah versi 1.6.5. Langsung saja workflow, add foto. Nah, ini ada data foto. Nah, ini saya tunjukkan ya fotonya, klik kanan, properti. Ini memang tipenya JPG. Nih JPG ya. Tapi dia memiliki posisi. Nah, dia memiliki posisi. Berbeda dengan kalau gambar-gambar biasa, ini gambar. Nah, gambar ayam Bangkok ini kan JPG juga, klik kanan, properties, detailnya tidak ada posisi dia. Ini gambar image saja, kalau yang tadi gambar image geotagging, berbeda. Oke, kita lanjut. Ctrl A, semuanya dipilih, kemudian open. Sudah, ini titik-titiknya ini. Kemudian workflow, line foto. Ini ada pilihan. Kalau Higest ini datanya nanti detail banget. Namun prosesnya lama. Bisa 2-3 hari kalau menggunakan komputer saya. Mungkin rekan-rekan di rumah punya komputer atau PC yang jauh lebih kencang gitu, bisa pilih ini. Tapi kalau komputernya hanya biasa-biasa aja seperti komputer saya ini, saya sarankan pilih yang ya medium ke bawah lah. Itu pun sangat lama. Oke, saya pilih ini sebagai latihan, saya pilih yang lowest saja. Oke, kemudian ini udah selesai. Kemudian kita build dance, kita bikin yang lowest lagi. Jadi saya ulangin, ini jika kita milih yang paling atas ini ultra high, itu gambarnya nanti lebih detail lagi, sangat detail. Namun ya seperti itu, dia membutuhkan proses yang sangat lama. Kalau komputer saya mungkin bisa 2 hari. Tapi mungkin kalau teman-teman di rumah komputernya memiliki kecepatan yang tinggi, bisa paling berapa jam, 2 jam, 1 jam. Sebagai contoh saya pilih yang lowest. Oke.
Oke, sudah selesai. Nah, ini dia. Kurang begitu detail karena tadi saya memilih yang sangat rendah. Jadi jika rekan-rekan PC atau komputernya powerful dan punya waktu banyak, bisa digunakan yang high. Maka hasilnya akan jauh lebih detail. Oke, kemudian untuk metode yang tadi itu bisa kita menggunakan batch process. Nah, kalau ini itu seperti Keras design. Keras designer itu kita bisa setting apa aja yang harus dilakukan. Oke, step-stepnya. Nanti dia akan proses secara otomatis. Oke, kemudian apalagi kita tinggal pilih di sini. Nah, seperti itu, terus tinggal di OK, nanti dia akan running seperti berdasarkan susunan-susunan ini secara otomatis. Kemudian selanjutnya kita buat mesh-nya. Kita cari yang low lagi, silakan pilih yang high kalau komputernya powerful. Oke, selesai. Kita save dulu. Oke, setelah kita save. Nah, setelah kita save baru kita buat mosaiknya. Oke. Oke, sudah selesai. Sudah selesai dan mesh ini bisa di save as.
bisa diekspor, ekspor ke point. Nah, ini dalam bentuk kelas Sunter. Oke, kita ganti dulu WGS 84. Oke, kemudian ortomozaiknya juga bisa kita ekspor. Ortomozaik, terus bisa kita pilih TIFF WGS 84, jangan lupa ini. TIFF sudah ekspor. Kita taruh Sunter, save. Kemudian sambil kita buka Keris, kemudian import data las, jangan lupa ini diganti 48S sudah. Kemudian masukkan filenya, ini dia Sunter, open, terus kita buat project Sunter. Jangan lupa koordinatnya. Oke. Sambil kita menunggu ini TIFF-nya diekspor. Oke, selesai. Ini tinggal dibikin surface 5 2. Oke, ini dia hasilnya. Bisa kita lakukan subset editor untuk melakukan cleaning. Nah, data yang tidak digunakan bisa kita hapus. Ya. Nah, sebagai informasi ini detailnya kurang ya, karena tadi saya ekspornya itu dalam kualitas yang low atau yang sangat rendah. Jika kita pembuatan mesh-nya itu dengan
dengan resolusi yang tinggi, maka hasilnya ini akan detail. Nah, dari ini kita bisa cleaning data data 3 dimensinya ini, data point cloud-nya ini bisa kita cleaning, kemudian bisa kita lakukan overlay. Kita lakukan overlay atau join dengan data bathymetry. Sumpama ini adalah data daratannya, kemudian jika di tengah ini adalah Danau Sunter, itu adalah lautnya, itu bisa kita join dengan data bathymetry atau data multibeam. Kemudian data laser scanner yang sudah kita dapat untuk detail daratannya juga bisa kita join di sini dalam bentuk LAS, dalam bentuk raw data LAS. Jadi artinya pada software ini sangat fleksibel. Jika kita memiliki data XYZ sekalipun, XYZ kita buka ke XYZ kita buka ke point cloud atau cloud compare. Nah, seperti ini jika kita punya data XYZ dalam bentuk TXT atau gambar atau data mesh atau data point cloud, itu bisa kita ekspor ke dalam bentuk .las. Setelah .las baru kita buka ke Keris. Itu sangat bisa. Di video sebelumnya saya ada data laser scanner 3 dimensi, itu saya ekspor ke dalam bentuk class, juga bisa dibuka dalam bentuk Keris zip. Untuk datatifnya juga sudah selesai nih. Nah, datatifnya bisa kita buka di sini juga. Nah, Sunter ini kita open. Nah, ini datatifnya. Kalau datatifnya sangat jelas. Oh, ini tidak begitu jelas. Oh, jelas ternyata. Padahal ini pakai yang lowest. Ini pakai yang lowest tapi jelas ya, lumayan jelas. Kalau pakai yang high apalagi mungkin lebih jelas sekali. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Atau jika ada pertanyaan, masukan, dan request tentang video tutorial, khususnya untuk survei hidrografi dan oceanografi, silakan cantumkan di kolom komentar. Saya Aditya Prayoga, sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.